Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu
hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh juru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timoteus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk lakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Berdosa
Kita sudah banyak merasakan efek dari COVID-19 yang dapat menimbulkan dosa di dalam hidup kita. Rasa cemas, berbantah, ucapan yang tidak patut, serta perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di ibadah minggu kita hari ini, kita diajak untuk menyesal dan memohon akan pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Apakah yang kita akui ke hadapan Tuhan yang mampu menghapus dosa kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuatu dengan kasih setia-Mu. Dan karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sesat
firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sucikan hatiku, ya Yesus Tuhanku. Hidupku pun selalu menurut firman-Mu. Penuhilah hatiku, ku menantikan-Mu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Kita persiapkan hati pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu dalam rangka peringatan turunnya Roh Kudus, tertulis dalam Yesaya pasal 63 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Kita semua umat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita semua punya sejarah tersendiri. Semua kita secara pribadi, secara kelompok, sebagai bangsa, sebagai daerah, sebagai keluarga, pasti ada sejarah kita tersendiri. Kalau kita punya sejarah tersendiri, apakah sebagai bangsa, sebagai gereja, sebagai pribadi, kita harus merenungkan, kita harus melihat bagaimana perjalanan sejarah itu, sehingga melalui sejarah ini kita akan mengambil satu keputusan. Kita akan mengetahui siapa yang berperan dalam perjalanan kita secara pribadi, dalam perjalanan kita sebagai bangsa, dalam perjalanan kita sebagai gereja. Siapa yang berperan, siapa yang terpenting, siapa yang berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh sampai saat ini, sehingga kita boleh menikmati kehidupan kita saat ini. Kita ambil contoh sebagai bangsa, ada sejarahnya. Berdiri sejarah kita
adalah atas campur tangan Tuhan, atas karya Tuhan. Bahkan kehidupan kita ada sejarah tersendiri. Makanya kita jangan melupakan sejarah. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah dari kehidupan. Bahkan sering kita dengar, jangan lupa kacang akan kulitnya. Demikian halnya juga bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan, dalam perjalanan kehidupannya sebagai bangsa, dalam kehidupannya sebagai umat Israel, umat pilihan Tuhan, punya sejarah tersendiri, punya sejarah panjang dalam kehidupannya sebagai umat pilihan, bahkan sebagai bangsa. Panjang kali perjalanan sejarah bangsa Israel, panjang sekali. Mulai dari pemilihannya sebagai umat Tuhan, sampai meninggalkan Tuhan, sampai terbuang ke Babel, bahkan susahnya kehidupan di Babel, penjajahan, tertindas, sampai keluar dari tanah Mesir, dari pembuangan, punya sejarah tersendiri. Oleh sebab itu, lewat nats ini, sejarah jangan dilupakan. Saya katakan tadi, sejarah sekali-kali jangan dilupakan. Siapa yang berperan, siapa yang berkarya dalam perjalanan umat Israel, karya agung, karya mulia Tuhan tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Israel. Itulah lewat nats kita pada minggu ini, siapa yang berperan dalam perjalanan itu, siapa yang menyertai. Ada tiga yang berperan. Allah yang berperan, Tuhan yang berperan dalam kehidupan bangsa Israel. Pertama, yang membawa keluar bangsa Israel, membawa adalah karena karya Allah, karena campur tangan Allah. Mereka boleh keluar, boleh berjalan di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel. Itu semata-mata karena Tuhan membawa, melepaskan, mengeluarkan mereka supaya penjajahan, supaya penderitaan itu, ketertindasan itu berakhir. Tuhan yang membawa, Tuhan lewat Musa, Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Itu berarti kekuatan bangsa Israel, kekuatan dirinya, kekuatan mereka tidak mampu keluar dari penderitaan, dari perbudakan yang begitu susah pada waktu itu. Itulah bangsa Israel. Mereka dibawa, membawa mereka. Dan Tuhan membawa mereka bukan hanya membawa, tetapi dengan tujuan bagaimana bangsa Israel dipulihkan kembali, diingatkan kembali, supaya kembali sebagai umat pilihan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka dengan cara Tuhan melepaskan mereka, membawa mereka, menggendong umatnya keluar dari penderitaan itu, keluar dari masalah itu, keluar dari ketertindasan itu. Allah membawa. Yang kedua, bukan hanya dibawa, tetapi Allah juga menyertai mereka. Allah menyertai mereka, bersama dengan mereka. Allah tidak pernah jauh dari bangsa Israel. Bahkan dari kita sendiri, Allah tidak jauh dari kita. Untuk itu kita harus semakin yakin, semakin percaya kepada Tuhan, bahwa kehidupan kita ini, ingat, selalu
disertai Tuhan. Itu sebabnya sering kita mengatakan Tuhan beserta kita. Meyakinkan, percaya, tidak takut. Apalagi dalam kondisi saat ini, ingat, Tuhan beserta kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita tetap setia bersama dengan ajakan Tuhan. Kita taat kepada perintah Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini. Hidup kita masih dalam perjalanan. Anak-anak kecil masih banyak, masih panjang perjalanannya. Hidup kita semua masih berjalan menuju sasaran kita, tujuan kita. Seperti bangsa Israel yang dikeluarkan oleh Allah, yang ditarik oleh Allah dari penjajahan menuju suatu, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Dari penderitaan mau dikeluarkan dan Tuhan beserta mereka kepada kehidupan yang baik, kepada kehidupan yang bahagia, yaitu di tanah Kanaan. Tuhan menyertai. Semata-mata karena Tuhan menyertai bangsa Israel sehingga boleh mereka melakukan, berjalan bersama dengan Musa. Yang ketiga, menuntun. Inilah peran Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Selalu dituntun karena banyak tantangan di perjalanan. Banyak yang menggoda kehidupan dalam perjalanan. Mungkin bahkan kehidupan bangsa Israel, kalau Tuhan lewat rohnya tidak menuntun, membimbing, mengarahkan, membawa mereka, mungkin akan salah arah, tidak sampai kepada tujuan. Tidak sampai kepada tujuan. Itulah Allah lewat Roh Kudus, lewat rohnya menuntun kehidupan umatnya. Makanya dalam nats ini, di manakah Allah dalam kehidupanmu selama ini? Artinya ini sebuah perenungan. Sebuah perenungan. Coba bayangkan hanya dengan pikiranmu, dengan kemampuanmu, kebolehanmu, tidak mungkin menang berhadapan dengan musuh. Tidak mungkin keluar atau luput dari musuh. Contohnya ketika bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan. Itu semata-mata, dan juga Laut Merah, semata-mata hanya karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang menuntun mereka. Sehingga mereka luput dari musuhnya. Luput dari musuhnya. Oleh sebab itu, kekuatan Tuhan, peran Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita harus jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Roh Kudus menuntun kita, mengarahkan kita, tak perlu ragu. Masa depan kita jelas. Kehidupan kita jelas. Ekonomi kita nanti juga, ketika Tuhan berperan dalam kehidupan kita, kita tidak perlu ragu. Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada peringatan turunnya Roh Kudus pada minggu hari ini, kita diajak dalam kehidupan kita supaya merenungkan kembali, bahwa Tuhan itu sungguh baik kepada kita, bahwa Tuhan itu selalu mengarahkan kita. Ketika Tuhan membawa kita, ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan menuntun kita, yakinlah Roh Kudus itulah yang menuntun kehidupan kita, yang menyertai kita, yang membawa kita supaya keluar dari cengkraman dunia kegelapan ini. Kita masih berada di tengah-tengah dunia kegelapan ini. Kita masih berada di dalam kekhawatiran, kegalauan, cengkraman dari virus corona pada saat ini. Kita yakinkan diri kita. Kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus semakin tunduk kepada Tuhan. Bagaimana kita mau dituntun? Bagaimana kita
mau dibawa. Apakah ini juga perlu kita renungkan? Siapa yang dominan dalam kehidupan kita? Siapa yang dominan? Mungkin banyak orang merasakan bahwa dalam kehidupannya hanya pikirannya sendiri, hanya kekuatannya sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan tidak berperan dalam kehidupannya. Banyak itu. Tapi lewat perayaan turunnya Roh Kudus pada hari ini, Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus menyertai kita, membawa kita. Kita yakinkan diri kita bahwa Allah selalu berkarya. Makanya tadi saya katakan, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Dalam sejarah kehidupan kita, pastikan Tuhan berperan, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena Tuhan masih tetap bersama dengan kami. Walaupun dalam perjalanan kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai gereja, bahkan sebagai bangsa, sering menghadapi pergumulan, bahkan penderitaan. Tetapi kami yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membawa kami keluar dari penderitaan, keluar dari pergumulan, keluar dari kegelapan, keluar dari penindasan, dan Tuhan akan menyertai kami dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada akhir-akhir ini, bangsa kami, daerah kami sangat kami khawatirkan oleh virus corona. Tetapi lewat firman-Mu, kami yakin Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan menuntun kami kepada kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya pemerintah kami, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun, supaya dengan kebijakannya yang kami alami di tengah-tengah bangsa kami ini segera berlalu, yaitu virus corona. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan bersama kami di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Kita respon firman Tuhan lewat nyanyian ini, sekaligus menyerahkan persembahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu,
sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.